نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Mudah-mudahan setiap potensi yang ada dalam diri kita senantiasa menjadi amal soleh dalam kehidupan kita. Amin. Berselawat kepada Rasulullah dengan melafazkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di awal kalam dan sapatan di ulu merosati minta ampun kepada Allah bila jemaah kena kami gantang paduan jumpa pelanjung sukatan anak Minangkabau Salam sabah buang jom pukul jengko kota apa Bapak dan Ibu maklumlah Bu dan ketek ko ribari pesampan baru duduk ketek berlagi di lautan katangan takut juga lubang kok kapulau cami coba coba menisi-nisi tapi karang untuk tidak datang kalau lain dari nanti di untuk kemudian nasib kelo sampai kaji di Bapak dan Ibu sana nanti Bapak dan Ibu lakilah buah di alami yusiru yustaqimah tapi kalau Ibu mengindah ialah tapi dua tak jadi apa Bapak darah kedado terpacak perlu dikannya malu bertumpang di badan diri. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu sebelum kaji kita mulai yang minta maaf dulu. Ya bang. Boleh susun jaringan satu dulu ditakukan kepada satu rida jemaah Bapak Ibu jemaah kesadaran. Bapak dan Ibu kaji kita ikolah 3 bulan. Kalau tahu pada Ibu ada alasan macam Nabi dapat jadi ada apa Ustaz macam Nabi dia dapat apa sudah tu sakit dah Alhamdulillah pun dapat sakit sesuai mana yang kaji apa ya kaji lalu bawa Alhamdulillah dapat bukunya kitab asli kopian Tuhfatul Marid ya hikmah untuk orang sakit. Kiranya Alhamdulillah ada efek sakit. Jadi saya mengaji pun ada beberapa ribu sakit. Alhamdulillah. Itu lain dulu kaji. Hanya kalau lagi praktekkan kaji pun juga. Tapi kalau tidak, namun ini kaji pun untuk awak dan turunan. Jadi apa yang telah kita sampaikan beberapa bulan yang lalu. Yang pertama, kedua boleh seketik supaya jangan lupa bahwa orang yang sakit atau 3 kemungkinan. Yang pertama, dia sedang diuji. Jadi ada orang sakit. Yang pertama kemungkinan pada dirinya itu evaluasi badannya bahwa dia itu sedang diuji oleh Allah. Makanya ada ayat ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan manusia itu mengira dia beriman sebelum kami uji mereka. Dan kedua, ada kemungkinan orang yang sedang sakit itu sedang ditegur oleh Allah. Kata Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, lah dia lagi contohnya, Allah disampaikan dalilnya, berpalingnya lagi. Kata Allah, akan kuberikan kepadanya kehidupan yang sempit. Allah tidak mau rela dia itu berlama-lama dalam keburukan. Sehingga kita mencari banyak orang di rumah sakit terbuka hatinya itu karena sakit. Ustaz, belum pernah aku menangis semua muak-muak saja ambola kadang muak
menangis berikut pernah. Tapi sejak sakit tiba takana hidup ke mati Ustaz. Yo banyak mana rasanya salah mengkol di kaca. Alhamdulillah. Iko kalau hatinya lain sedang sakit kau, tidak sedang mati kau. Ini kan kabun marit, kalbun mayyit, kalbun sehat, ya kan? Kalau hati lain sedang sakit atau sedang sehat, tapi kalau mayyit, itu payah. Tak bisa diingatkan. Nah, yang ketiga, ada kemungkinan orang yang sakit itu karena Allah murka kepadanya. Di dalam Al-Quran, وَلَنُذِيقَنَّهُ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Dan kami berikan kepadanya DP, azab al-adna, azab di dunia, itu DP. Sebelum kami beri dia DP azab di dunia, sebelum kami berikan dia azab yang besar. Jadi diberi dulu di dunia sebelum dia mendapatkan yang besar. Contohnya ya seperti umatnya Nabi Nuh, kan? Umatnya Nabi Nuh beri dia cash sebelum mendapatkan yang lebih besar. Setelah itu masuk kita kepada bab yang kedua, pentingnya ibadah bagi orang sakit. Kalau udah setelah awak tahu operasi di awak, tapi kok tidak untuk orang kan untuk awak, kau jangan kau nampak tetangga sakit apa zam terbaca, kau jaga dalam. Nah untuk awak, yang tahu diri awak tahu, orang lain tidak tahu. Jadi tidak bisa kita terka siapa hukum, tidak bisa. Karena hubungan dengan Allah ini, ya kita dengan Allah ini. Nah yang kedua, penting ibadah bagi orang yang diuji dengan sakit tadi. Yang pertama, kenapa ibadah itu penting, solat itu penting? Karena dengan solat tadi itulah Allah katakan supaya mendapat pertolongan. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Di sholat ini salah satu cara untuk mendapatkan pertolongan. Yang kedua, karena Nabi pernah sakit dan Nabi bersemangat sholat. Nah itu di dalam hadis banyak sekali dalilnya. Itu bahkan ada bukunya, tebal bukunya yang berkisah tentang detik-detik meninggalnya Rasulullah SAW. Di akhir-akhir hayat Nabi itu sakit luar biasa. Nah, endingnya di waktu subuh beliau berwudu, tidak bisa berdiri, jatuh, kemudian dibantu oleh menantu beliau Ali bin Abi Thalib, digendong tempat berwudu, balik lagi. Kata Rasulullah, wahai Ali, antarkan aku ke masjid. Kata Ali, engkau sakit, di sini saja. Tidak, antarkan aku ke masjid. Akhirnya digendong lagi ke masjid. Itu Rasulullah duduk di sebelah sini, imamnya di depan. Yang menjadi imam Abu Bakar Siddiq. Ini dia. Kalau sekiranya Nabi dapat ke masjid di waktu itu, mungkin bisa jadi dalil orang yang sakit. Apalagi kau malam-malam seketik sembayangan. Nabi sih waktu sakit di sana, bukan cuma di sana. Tidak baik ke masjid kita. Nah, syukurnya Nabi ke masjid. Karena Nabi ke masjid, apa alasan orang yang sakit itu meninggal solat? Cukup. Nabi tidak bisa takut. Duduk sesepoyongan, bersandar ke dinding. Padahal lah jadi serupoyo. Tidak pernah berusul. Hisab tidak ada dalam kubur pepantang malaikat bertanya. Tidak bisa, anu beritanya. Jangan itu amal soleh bercahaya di dalam kubur tidak bisa malaikat bertanya.
boleh Nabi. Tapi tetap sholat. Nah, kau kawan Nabi tidak dosa sambuah bisa menegakkan apa? Serba ada lera. Timbul juga tu sakit, anda tak sholat. Kau begitu. Kau tadi musuh, patang musuh apa? Nampak hari di ruang pasien, sedih kita. Masih juga ada tuh yang sudah pernah ke Mekah. Ya alasannya macam-macam lah, kasihan orang. Sudah itu beliau list baca Qurannya Pak, sebulan tuh tamat Quran. Tahu itu? Pas sakit tinggal sembahyang. Macam-macam alasannya, kateter lah, pempes lah. Nah, sahabat Nabi pernah sakit. Abu Hurairah disuruh oleh Rasulullah, "Kum ya Abu Hurairah, fas-shalah fa inna fi salata shifaan." Abu Hurairah, berdirilah, lakukan sholat, sesungguhnya dalam sholat itu ada obatnya. Makanya penting orang yang sakit itu tetap menjaga sholatnya. Terus yang sakit baca pakai pempes, pakai kateter, pakai infus, atau misalnya pendarahan tali menaruni. Ada pasien kita 6 bulan tidak berhenti, nanti tambah lagi darahnya 6 kantong, tambah 8 kantong, nanti keluar lagi. Begitu terus, sedih kita melihat. Atau kejampan terlibat sekali 5 menit netes. Kadang tak tantu bila ada kejampan. Nah, ada pasien akan tak berhasil terus. Baca doa sembahyang. Itu susah sembahyang terus. Balik. Dia tu Allah mahu tahu mah. Tu kalau mahu tahu, kan tak ada sembahyang dengan sakit. Jadi rukshohnya keringanan mengarajuan, tapi bukan keringanan untuk meninggalkan. Itu beda. Itu beda. Apa caranya? Maka orang seperti itu dia sudah dikategorikan sebagai mendapatkan keringanan. Jadi tidak perlu pula dia menyusahkan dirinya. Itu karena kemarin sudah kita bahas banyak sekali dalilnya berkenaan dengan itu. Paling tidak kata Rasulullah, hadis Bukhari 7288, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu masalatu." Apabila diperintahkan kepadamu suatu perintah, lakukanlah sesuai kesanggupan. Nah, jadi keluarganya tidak perlu. Pempes kau tadi dah basah. Waktu sholat sampai habis, aman mikir tinggal sholat kah atau sholat sesuai keadaan? Maka jawabannya sholat sesuai keadaan. Kemudian orang tu macam tahu gitu, nak doa dia. Oh, sepatu setik mendaham setik keluar aja, balik. Itu nak sholat bawa yuk. Maka daripada tidak makan semua sekali, biarlah dia nasi putih di garam sedikit. Yang penting paling berisi. Soal diterima dan tidaknya, itu bukan urusan kita. Dia sudah masuk kepada ranah fikih. Nah, itu nanti fatwanya banyak, seperti fatwanya Syekh Utsaimin, itu banyak fatwa-fatwa berkenaan dengan hal demikian. Nah, setelah itu kita masuk kepada hikmah atau faedah lil marid ketika seseorang dalam keadaan sakit. Orang oleh semua yang tadi apa sih keutamaan yang perolehnya? Aku kita bahas sekete, tapi ini kita coba agak mendalami sekete hadis-hadis berkenaan dengan itu. Hikmah yang pertama, ketika seseorang tetap sholat dalam keadaan sakit, kemudian nanti ada beberapa tambahan anjuran-anjurannya, nanti di bab lain kita bahas. Yang pertama, istakhraju ubudiyati Allah
wa hiya sabr. Bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menumbuhkan, mengeluarkan seseorang yang dapat sakit itu, apakah ada dalam dirinya nilai-nilai kesabaran. Jadi seseorang memberikan sakit, kesimpulannya menumbuhkan kesabaran yang ada pada diri seseorang tersebut. Jadi sakit itu dapat mengetahui tingkat kesabaran seorang hamba. Kalau tidak ada pasang naik, pasang surut, tidak ada sehat dan sakit, kenapa tidak bisa diketahui siapa di antaranya yang bersabar ketika dia diuji dan siapa yang mampu taat dalam bersyukur? Tidak bisa, tidak tahu. Makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih, hadis riwayat oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, ajaban li amril mu'min, menakjubkan kehidupan seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Setiap apa yang ada pada dirinya, setiap urusan yang ada pada dirinya adalah kebaikan. Wa laisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Itu tidak akan pernah diperoleh kecuali mereka memiliki iman. Bagaimana sifatnya? In asabatkum sarra syakar. Kalau dia mendapatkan yang menyenangkan, yang baik-baik, dia bersyukur, fakana khairan lah, maka itulah yang terbaik untuk dia. Wa in asabatkum darra sabara, fakana khairan lah. Ketika dia ditimpa sesuatu penyakit yang buruk-buruk, dia bersabar, maka itu jualah yang terbaik untuk dia. Saya katakan kepada orang sakit, Bapak dan Ibu, misalnya pada hari ini kita sehat di majelis ilmu, Allah sayang kepada kita, Allah cinta kepada kita, maka masa ini adalah masa yang paling menyenangkan dalam hidup kita. Terus ada saatnya kita diuji oleh Allah dengan sakit, tapi di masa itu Allah sayang juga kepada kita. Maka apa pedulinya dengan diri ini? Yang penting kasih sayangnya tetap sama. Gitu dia. Apa pentingnya dengan diri ini? Yang penting kasih sayangnya tetap sama. Tapi kalau dia berbeda, ini baru masalah. Makanya kata ulama seperti Wahab bin Munabbih, orang-orang yang beriman, bagi dirinya kesempurnaan iman, menerima kesusahan seperti mendapatkan nikmat, dan menerima nikmat seperti dia mendapatkan kesusahan. Itulah sempurna iman seseorang. Ketika yang sulit datang, jiwanya menata seperti dia mendapatkan nikmat dari Allah. Tidak dibedakan dalam hatinya. Tapi kalau berbeda, maka itu dianggap tidak mukmin, bahkan masuk kepada golongan munafik. Nanti kita bisa kaji. Kemudian dalil yang kedua, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiril sabirin. Bahwa kita akan diuji oleh Allah dengan rasa takut, kekurangan harta, jiwa, kelaparan dan semacamnya lainnya. Dalil yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 214, "Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum." Apakah manusia itu mengira akan masuk surga sebelum kami datangkan kepadanya cobaan, musibah sebagaimana yang pernah dipikul oleh orang-orang terdahulu. Jadi beruntunglah. Sehingga
dapat diukur tingkat kesabaran seseorang ketika dihadapkan oleh Allah dengan sakit. Yang kedua, hikmah yang kedua, bahwa orang yang sakit takfirul dhunuba wa sayyi'at, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghapus, mengangkat kesalahan dan dosa-dosanya. Orang sakit, maka dia akan dibebaskan dari kesalahan dan dosa. Dalilnya yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Bahwa tidaklah seseorang ditimpa dengan musibah kecuali karena kesalahannya, dan Allah lebih banyak memaafkan dirinya. Wa ya'fu an katsir. Pintu maaf Allah lebih besar daripada kesalahannya. Al-Imam Ibnu Katsir berkata berkenaan dengan ayat ini, "Wa ma asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Banyaknya dosa-dosa yang dilakukan seseorang, kemudian Allah balas 1% dari dosa itu, maka itu sudah cukup untuk menebus kesalahannya. Hebat. Kemudian dalam hadis Nabi, kalau sekiranya Allah balas setiap dosa itu dengan balasan yang sama, maka tak ada lagi makhluk yang di muka bumi ini. Kata Rasulullah dalam hadis yang sahih, hampir saja landak mati di sarangnya, ayam mati di kandangnya, disebabkan dengan satu dosa manusia. Satu manusia berdosa, jika dibalas, maka tak cukuplah makhluk ini untuk menanggungnya. Apa contohnya? Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus disuruh berdakwah di daerah A, belum pindah ke daerah B, karena orang sini tidak terima dakwahnya. Rasanya sisio dakwah. Padahal bagus itu Pak. Kan dia cemerlang sebenarnya. Kalau bikin-bikin cemerlang itu. Cikgu dah dari mohon. Mau pindah dakwah. Nah pindah ini jadi masalah. Itu dianggap suatu kesalahan. Akhirnya di atas kapal diundi. Nama beliau dipanggil, dilempar masuk ke dalam ikan paus, dimakan. 40 hari 40 malam menanggung kegelapan, tidak makan, tidak minum, hanya meninggalkan dakwah saja. Boleh kalau dosa-dosa yang lain. Nabi Adam alaihissalam makan buah khuldi, tak berhabis. Sagigi lah ya Pak. Sagigi memakan buah khuldi, dilempar ke dunia. Barang menanggungnya beratus tahun lamanya, hanya gara-gara salah makan. Apa kalau dimakan binti haram? Ikut ukur desa sagigi saja yang begitu penderitaan. Kalau makan binti haram dibawa pulang dengan kanak bini pada kakak calon. Makanya wajarlah banyak ayatnya. Tidak ada cara lain kecuali neraka sama cocok. Tidak ada kan? Kalau Nabi Adam dia tidak. Rabbana zalamna anfusana wa in taghfir lana, ya kan? Minta ampun kepada Allah. Ada prosesnya. Nanti kalau yang jelas haramnya tidak ada prosesnya. Hanya neraka saja yang pantas untuk. Kemudian bahwa sakit itu menghapuskan dosa dan kesalahan. Karena banyaknya kesalahan tadi, maka cara yang paling ampuh mengatasinya dengan sakit. Makanya kalau ada sakit, alhamdulillah. Kalau tidak sakit, ba'akolah. Ada temannya, tiba di sana, alhamdulillah. Tiba sakit, ba'akolah. Ada lagi itu, jangan sampai terbalik. Tiba di sana, maaf, kalau senang sih dia pokoknya.
Anak salah. Itu dia. Justru itu nyontak. Tapi kalau sanang saja itu, ibarat layang-layang di lomba tawi kan kami lancar deh, kancang. Kira tipe lipu kancang kan, angin topan gitu kan. Udah hujan deh, alaman Melayu segala yang bawah. Tapi kalau sesekali nanti perlu ditarik gitu kan, nanti di lomba lagi, itu sana, zero gitu. Kemudian bagaimana kata Rasulullah dalam hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, "Maftalata 'irqun wa la 'ainun illa bi dhanbi." Tidaklah bergerak urat seseorang, mata seseorang kecuali disebabkan karena dosanya. Sehingga dari hadis Anas bin Malik kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan ajjala lahu al-'uqubata fid dunya." Apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada seorang hamba, Allah segerakan baginya cobaan di dunia. Allah datangkan baginya cobaan di dunia. Wa idza aradallahu bi'abdihi, apabila Allah menginginkan bi'abdihi syarra, yang buruk-buruk, amsaka anhu bi dhanbihi hatta yuwafiyahu bihi ila yaumil qiyamah. Apabila Allah memberikan keburukan kepada seorang hamba, Allah tahan dia. Jadi tidak aku terasa, pokoknya intinya nyaman sekali. Amsaka, imsak, imsak, menahan. Ditahan oleh Allah, bidzambi, dosa-dosanya. Kapan? Hatta, sampai atau hingga nanti datangnya hari kiamat. Ini berbahaya kalau ada orang diberikan kelapangan, dengan kelapangan itu menumpuk-numpuk dosanya. Hadis dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul muslim," tidaklah ditimpa seorang muslim apa yang menimpanya, min nasabin, itu lelah, wala wasab, penyakit, wala hammin, susah, wala huznin, sedih, wala adan, rasa sakit. Kalau tadi penyakit, sekarang rasa sakit. Boleh jadi badannya tak ada terkena apa-apa. Apa bedanya wasabin dengan adan ini? Wasabin itu misalnya orang jatuh kemudian patah tangannya, jelas nampak lukanya. Kalau adan ini bisa jadi giginya dari cukup tapi sakit gigi, madaidani adan. Wala ghammin, gelisah, hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khataya. Meskipun hanya tertusuk duri yang kecil sekalipun, Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Ini dia luar biasa sekali. Kemudian juga dalam hadis Bukhari, kata Rasulullah SAW, "Ma yusibul mu'min," tidaklah ditimpa seorang mukmin. Redaksinya sama setelahnya, yaitu wasabin, wala nasabin, wala sakamin, wala husnin, baik itu penyakit, kelelahan, jadi babaran ibu, bekerajo, mau urus rumah ibu-ibu, lelah, letih, panik badan, ini masuk ke dalam hadis ini. Jadi kalau ada orang lelah dalam urusan agamanya, urusan yang Allah ridhoi, kemudian dia awali itu dengan bismillah, maka kata Rasulullah SAW, "Illa kafarallahu biha min khataya." Dengan hal itu Allah akan ampuni dosa-dosanya. Kemudian kita lanjutkan. Ini hadis dari Jabir bin Abdullah.
mengunjungi Ummu Sa'id. Jadi Ummu Sa'id ini dalam keadaan sakit. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala alayya Ummu Sa'id. Dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya Ummu Sa'id, melihat Ummu Sa'id. Faqala, Rasulullah berkata, "Malaki ya Ummu Sa'id? Apa yang terjadi bagimu wahai Ummu Sa'id? Tuzabzifin, sehingga engkau menggigil begini." Qalat, Ummu Sa'id berkata, "Al-humma, demam ya Rasulullah. La barakallahu fiha, semoga Allah tidak memberkahi sakit ini." Jadi dia marah, dia sakit, dia protes. Faqala, apa kata Rasulullah? La tasubbil humma, hei jangan engkau cela sakit itu. Fa innama tudhibu khataya bani Adam kama tudhibul kir khabata hadid. Jangan engkau cela sakit itu, sesungguhnya sakit itu mengangkat, menghapus, menghilangkan dosa-dosa anak Adam sebagaimana kir itu api yang digunakan untuk orang membuat golok, membuat pisau. Sebagaimana kir itu membakar karatan besi, habis dia. Jadi kalau ada orang sakit, dia tidak boleh mencela atau memprotes. Kemudian hadis selanjutnya, ini Ummul Ala. Ummul Ala sakit. Jadi Rasulullah ini senang mengunjungi orang sakit. Jadi Bapak dan Ibu, ambillah hadis ini. Jadi kalau ada saudara kita, tetangga kita yang sakit, bahkan ada yang tidak ada hubungan tapi sengaja datang dia menjenguk orang sakit. Karena ada hadis kata Rasulullah, "Man 'adada maridan lam yazal fi kufratil jannah." Barang siapa yang mengunjungi orang sakit, dia berada di taman-taman surga. Jadi sering-sering apa? Di Nabi ini ada. Hadis yang kedua, Rasulullah radhiyallahu anhu mengunjungi Ummul Ala dalam keadaan sakit. Apa kata Rasulullah? "Abashiri ya Ummul Ala, berbahagialah wahai engkau Ummul Ala. Fa inna maradal muslim, maka sungguh jika seorang muslim diberikan sakit, tudhibullahu bihi khataya, Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Kama tudhibun nar, sebagaimana api membakar karatan emas dan perak." Jadi hebatnya kalau ada orang diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis dari Abu Hurairah, dia semakin mantap, kokoh, kita bacakan hadis-hadisnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yazalul bala bil mu'min." Setiap mukmin, laki-laki atau perempuan, dia mendapatkan cobaan fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yaqallahu wa ma'alaihi khatiyah. Baik itu menimpa pada dirinya, kepada anaknya, ataupun kepada hartanya, melainkan itu Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya. Luar biasa sekali Bapak dan Ibu. Jika Allah Subhanahu wa taala ada memberikan sakit kepada kita, terutama sakit demam, maka berbahagialah. Dengan sakit itu Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosa kita. Kemudian Ubay bin Ka'ab ini ya, suatu
hari dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia datang ketika mendengarkan hadis-hadis yang dibacakan tadi. Ya Rasulullah, bolehkah saya berdoa untuk sakit? Dia minta sakit. Dia nak berdoa bebas. Ini hadisnya sahih. Ya, sahabat Nabi datang kepada Rasulullah berdoa untuk sakit. Kemudian kata Rasulullah, apakah aku sanggup? Ya Rasulullah, karena saya tidak tahu. Saya solat saya diterima atau tidak, saya tidak tahu. Saya nggak bisa haji, nggak bisa umrah karena dana saya nggak cukup. Kekuatan juga, dia termasuk lemah. Dia termasuk lemah dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Dia ini bang, Umar pergi perang. Dia enggak. Ya, dia katanya, saya ingin masuk surga kalau itu sakit. Kata Rasulullah, boleh, silakan. Kalau engkau kuat, silakan. Akhirnya dia berdoa. Sejak dia berdoa itu sampai ke akhir hayatnya beliau dalam keadaan sakit. Tapi hebatnya Pak, kalau dalam keadaan sholat, dalam keadaan pengerajut, cek Pak. Di sakitnya kau ini aneh. Itu kata ulama Pak. Jadi kalau dia sholat itu sembuh total. Kalau dia bekerja sembuh. Tapi kalau dia duduk, itu sakit. Ada senang gitu. Jadi nggak boleh Pak. Kalau sholat semangat apa sholat subuh, cekak susah apa. Kadang kaji cekak Ustaz. Nah tuh tipu di rumah sakit dulu tipu dia. Lihat apa maksud itu Pak? Ibu-ibu lain. Kalau seorang di rumah aja macam-macam tutup gitu kan, batik gitu kan. Batuk sakit mungkin puasa murah beda. Alhamdulillah. Kenapa? Karena kita mendapatkan hadis ini. Kemudian hikmah yang ketiga di dalam hadis ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dan mengangkat derajat seorang mukmin. Memberikan kebaikan dan mengangkat derajat seorang mukmin. Kita bacakan hadisnya dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslim," tidaklah seorang muslim, "yushaku syaukata fama fawqaha," tertusuk duri yang kecil, "illa kutibat lahu biha darajah," kecuali Allah akan catat baginya beberapa derajat, wa muhiyat anhu biha khati'ah, kemudian Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Kalau ada seorang mukmin dia dalam keadaan tertimpa musibah atau tertusuk duri yang kecil, maka dicatat baginya beberapa derajat, kemudian dihapuskan dosa-dosanya. Dari Ibunda Aisyah, beliau mengisahkan Nabi sakit. Jadi Nabi sakit. Nabi sakit, kata Ibunda Aisyah bercerita, mengeluh, maksudnya menyebutkan sakitnya. Jadi boleh, misalnya dia sakit, dia sakit banget, Nabi kan boleh. Begitu boleh, tapi yang begini tidak boleh. Dia sakit banget, Nabi kan boleh. Aku beri kebanan Tuhan. Itu tidak boleh. Ini sakitnya ya Pak, tapi ada tambahan tidak boleh. Atau Pak aku sakit berikut, itu tidak boleh tuh. Kenapa tidak boleh? Karena ragu dengan pemberian Allah bahwa itu tidak baik. Tapi kalau mengeluh dengan sakit, mantu aku sakit, boleh. Pinggang sakit, boleh. Nah Rasulullah begitu. Apa kata Ibunda Aisyah? Ya Rasulullah, kalau sekiranya kami mengalami yang apa yang kau rasakan, maka engkau akan bersedih, engkau akan menangis melihat kami. Saking tidak tahannya para sahabat melihat penderitaan Nabi ketika beliau sakit. Apa kata Rasulullah? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Inna salihina yushaddadu alaihim
Sesungguhnya orang soleh itu diberikan ujian yang berat. Yushaddadu, asyaddu itu bersangatan maknanya. Wa innahu la yusibul mu'minan. Kemudian dan apa bencana yang menimpa seorang muslim, baik dia tertusuk duri yang kecil atau bencana yang lainnya, illa huttat bihi anhu khati'ah wa rufi'a biha darajah. Kecuali dengan hal itu Allah akan hapuskan dosanya, kemudian Allah akan angkat derajatnya. Jadi sakit tadi itu mengangkat derajat. Hadis yang ketiga dari Ibunda Aisyah, kata Rasulullah, ma daraba 'alal mu'min, tidaklah menimpa seorang mukmin irqun, sakit pada uratnya, illa hattallahu anhu bi khati'ah, kecuali dengan itu Allah menghapuskan dosa-dosanya, wa kataba lahu hasanah, Allah catat baginya menjadi suatu kebaikan, wa rafa'a lahu darajah, maka Allah akan angkat derajatnya. Ini luar biasa sekali hadis-hadis berkenaan dengan keutamaan. Kalau lain sholat, jadi nanti ada lagi tambahannya, seperti berbaik sangka kepada Allah, sholat berbaik sangka kepada Allah, menganggap yang Allah berikan, meyakini dengan takdir Allah bahwa itu adalah kasih sayang Allah. Kalau itu dilakukan, insya Allah Taala Bapak Ibu, kita mendapatkan keutamaan. Jadi kita 3 keutamaan. Nanti kita lanjutkan dengan sakit itu penyebab bagi seorang bisa masuk surga. Jadi ada ternyata di dalam hadis ini ada orang yang amalnya sedikit tapi dia harus masuk surga, dipaksa. Luar biasa. Itulah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa bersabar nanti ketika dihadapkan dengan sakit. Ada orang yang dipaksa masuk surga, pahala dan cukup, baca boleh, maka dia dipaksa masuk surga. Nanti kita bacakan hadisnya. Baik, Bapak dan Ibu, ada yang perlu kita diskusikan? Ya Bu. Kalau kita sakit, kenapa berubah? Kalau itu aja kena berubah dah. Ya Bu. Luar biasa. Maka ada ulama yang mengharamkan berubah itu karena saking besarnya keutamaan dari sakit. Jadi berlezat-lezat, bernikmat-nikmat dengan sakit itu, sebagian ulama, contohnya seperti Imam Malik, beliau itu 8 tahun sakit, luar biasa, tapi dinikmatinya. Bahkan dalam kitab beliau itu, saya bersyukur diberikan sakit. Tapi jumhur ulama, sepakat seluruh ulama, ya kan? Itu berobat itu sunnah, dianjurkan. Kenapa begitu? Alasannya begini. Dalam buku ini disebutkan soleh atau dicintai Allah dalam keadaan sehat, lapang, itu lebih lancar daripada dicintai oleh Allah dalam keadaan susah dan sakit. Itu alasannya. Jadi kalau boleh memilih, lapang, sanam, ibadah mantap, itu ledak kepada Allah, itu lebih utama daripada dalam keadaan yang sakit, susah, dekat. Tapi kalau misalnya sanang, lapang, jauh dari Allah, maka sakit lebih baik baginya. Makanya Ubay bin Ka'ab tadi, ketika dia sehat, tapi dia tidak yakin dengan kemampuan dirinya, maka dia lebih memilih menambah pahalanya dengan sakit. Baik Bapak dan Ibu, insyaallah nanti kita akan lanjutkan bahwa sakit itu penyebab bagi seseorang untuk bisa masuk ke dalam surga.
Kita tutup dengan doa para penulis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.